Ya, shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus. Shalom jemaat Tuhan yang ada di Rayon 13 Bengkulu. Untuk hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja Tuhan yang ada di cabang ranting Rayon 13 Bengkulu. Dan terkhusus shalom atas jemaat yang ada di Lubuk Linggau. Puji Tuhan, hari ini kita kembali bersama-sama berkumpul di dalam ibadah live streaming. Saya percaya saudaraku bahwa setiap saudara semuanya diberkati oleh Tuhan. Amin saudaraku. Nah saudaraku, kiranya damai sejahtera Allah, sukacita Allah turun melimpah-limpah dalam setiap kehidupan saudara. Yang percaya katakan amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita percaya bahwa Tuhan itu senantiasa memberkati setiap kehidupan kita. Karena kenapa saudaraku? Dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10 bagian B, firman Tuhan katakan bahwa aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Yang percaya katakan amin. Nah saudaraku, walaupun kita saat ini berada di tengah goncangan yang begitu luar biasa saudaraku, di tengah satu keadaan yang mungkin kita rasakan tidak baik. Dunia sedang digoncang. Indonesia sedang digoncang. Bahkan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita menyadari keadaan kita pribadi lepas pribadi pun semuanya saat ini sedang digoncang. Tetapi satu hal yang saya mau katakan pagi hari ini saudaraku, bagi setiap kita, walaupun kita saat ini ada di tengah-tengah goncangan, Tuhan kita yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Dia sanggup, Dia mau, bahkan Dia mampu untuk apa saudaraku? Untuk memberkati hidup saya dan saudara. Amin. Karena kenapa saudaraku? Percaya. Kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kita, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Saudaraku, dalam Wahyu 3 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8, kita buka saudaraku Alkitab kita. Wahyu 3 ayat 7 sampai 8 dikatakan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, ia itu adalah Tuhan Yesus. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku Tuhan Yesus telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak akan menyangkal namaku. Saudaraku, pagi hari ini ketika Tuhan membuka pintu, tidak ada satu kuasa apapun yang dapat menutupnya. Pagi hari ini percaya dengan iman bahwa walaupun di tengah-tengah goncangan yang begitu luar biasa, mungkin kehidupan saudara terasa berat, percayalah Tuhan sanggup untuk membuka pintu bagi setiap kehidupan saudara. Yang percaya katakan amin. Oleh sebab itu bagi hari ini saudaraku, saya akan membawa satu tema di mana
Tema yang akan saya ambil pagi hari ini adalah apa? Tetap kuat di tengah goncangan. Yang tetap kuat sama-sama katakan amin. Haleluya. Nah, pagi hari saudaraku, kita akan sama-sama belajar bagaimana supaya kita tetap kuat menghadapi goncangan. Bagaimana supaya kita tetap kuat di tengah-tengah goncangan ini, saudaraku. Yang pertama adalah apa? Yang harus kita lakukan sungguh-sungguh adalah apa, saudaraku? Banyak-banyaklah mengucap syukur. Amin, saudaraku. Hari-hari ini, saudaraku, tidak ada lain yang bisa kita perbuat di tengah goncangan, di tengah tekanan, di tengah keadaan yang tidak ada kepastian, saudaraku. Tetapi ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, maka saya percaya yang tidak pasti itu akan Tuhan berikan yang pasti. Amin. 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, saudaraku, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Pagi hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita, ayo saudaraku, untuk kita banyak-banyak mengucap syukur. Banyak-banyak mengucap syukur dalam segala hal, apapun yang terjadi, kondisi apapun yang kita alami, baik dan tidak baik. Ayo mengucap syukur dalam segala hal. Karena kenapa? Itu yang Tuhan kehendaki. Itu adalah satu perintah Tuhan yang harus anak-anak Tuhan lakukan. Percaya, ketika kita banyak mengucap syukur kepada Tuhan, kita akan diberikan satu kekuatan. Sehingga goncangan demi goncangan yang kita alami, kita akan terus kuat. Kita akan terus diberikan satu kemenangan oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Di balik ucapan syukur, saudaraku, ada banyak hal yang akan kita alami. Ada banyak hal yang akan kita dapatkan, saudaraku, dari Tuhan. Ketika kita mengucap syukur, ucapan syukur itu akan membawa kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Amin, saudaraku. Dia akan membawa kita dalam hadirat Tuhan. Tuhan Yesus, aku bersyukur. Engkau baik, Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau amat baik dalam hidup setiap kita, dalam hidupku. Sehingga ketika kita mengucap syukur, kita akan dibawa masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan, saudaraku, Tuhan akan berikan damai sejahtera. Dalam hadirat Tuhan, Tuhan akan berikan sukacita. Dalam hadirat Tuhan, Tuhan akan memberikan dan Tuhan akan menyatakan setiap janji-janjinya. Tuhan berikan jiwa yang tenang. Tuhan berikan roh yang kuat. Tuhan berikan satu pikiran-pikiran Kristus. Sehingga hidup kita akan terus dikuatkan. Amin, saudaraku. Ucapan syukur itu akan melahirkan mujizat pelipat gandaan. Saudaraku, ketika Tuhan Yesus memberikan makan 5.000 orang laki-laki, saudaraku, dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan, saudaraku. Itu yang ada pada mereka. Tuhan Yesus mengangkat 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus mengucap syukur atasnya. Sehingga terjadi satu pelipat gandaan mujizat. Sehingga semua orang dapat makan sampai kenyang. Bahkan mujizat itu berlipat-lipat lebih 12 bakul.
Pagi hari ini saudaraku, di tengah goncangan yang begitu luar biasa, di tengah tekanan yang begitu luar biasa yang kita hadapi hari-hari ini, mari mengucap syukurlah dalam segala hal, sehingga kita akan dikuatkan oleh Tuhan Yesus. Amin saudaraku. Yang kedua saudaraku, bagaimana supaya kita kuat di tengah goncangan ini? Sadari saudaraku, bahwa kekuatan itu sebenarnya hanya dari Tuhan. Amin saudaraku. Kekuatan itu semuanya hanya dari Tuhan. Sumbernya itu Tuhan Yesus. Kekuatan itu bukan bersumber dari diri kita. Oleh sebab itu pagi hari ini saudaraku, di tengah goncangan ini kalau kita mau kuat, kita harus mencari sumber kekuatan itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin saudaraku. Artinya apa saudaraku? Kalau saudara mau kuat, mari saya mengajak setiap kita untuk kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Untuk kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Hanya Tuhan Yesus yang dapat diandalkan. Hanya Tuhan satu-satunya sumber kekuatan kita. Hanya Tuhan Yesus satu-satunya yang dapat kita andalkan. Di dunia ini tidak ada yang dapat kita andalkan. Apalagi diri kita saudaraku. Kita ini tidak ada apa-apanya. Kita ini hanya manusia lemah. Tetapi karena kekuatan yang Tuhan berikan, kita dimampukan. Amin saudaraku. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8 berkata saudaraku, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Ketika kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, firman Tuhan katakan kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Ketika kita mengandalkan Tuhan, kita itu menaruh harap kita hanya kepada Tuhan. Saudaraku, Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan. Manusia bisa mengecewakan, tetapi hanya Tuhan Yesus yang tidak akan pernah mengecewakan. Oleh sebab itu, mari di saat-saat ini saya mengajak setiap kita untuk kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Jangan kita merasa kuat, jangan kita merasa mampu. Mari saudaraku, kita mau sama-sama mengandalkan Tuhan, sehingga kita menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin saudaraku. Mengandalkan Tuhan itu artinya apa? Menaruh penuh semuanya kepada Tuhan. Semuanya artinya apa? Tidak ada sisa lagi di dalam hidup kita, di dalam diri kita. Semuanya kita taruh kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan artinya apa saudaraku? Kita menggantungkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Menggantungkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Biarlah kita mau Tuhan sungguh-sungguh berdaulat penuh atas setiap kehidupan kita. Dia yang mengatur, Dia yang kendalikan hidup kita. Bukan kita yang mengatur hidup kita, tetapi biarlah Tuhan yang mengendalikan, yang mengatur hidup kita. Dia yang berdaulat penuh atas setiap kehidupan kita. Saya percaya saudaraku, Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Dia akan memberikan janjinya. Dia akan menepati setiap janjinya dalam setiap kehidupan kita. Bahwa dalam Yohanes 10 ayat 10 bagian B, aku datang untuk memberikan hidup, dan hidup di dalam segala kelimpahan.
damai sejahtera, sukacita, kekuatan, kemenangan, kesembuhan, pemulihan, mujizat. Bahkan saudaraku, dimensi yang baru Tuhan akan berikan dalam setiap kehidupan saudara. Yang percaya dengan iman sama-sama kita katakan amin. Nah saudaraku, poin yang ketiga, bagaimana supaya kita tetap kuat di tengah-tengah goncangan ini. Kita harus sungguh-sungguh tinggal dalam Tuhan. Katakan dengan iman, taruh tanganmu di dada, aku mau tinggal di dalam Engkau Tuhan. Aku mau tinggal di dalam Engkau Tuhan. Yohanes 15 ayat 4 sampai 5 saudaraku. Melalui ayat ini saudaraku, Tuhan Yesus itu mengibaratkan bahwa dirinya itu seumpama sebagai pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya saudaraku. Nah pagi hari ini Tuhan katakan dalam Yohanes 15 ayat 4 sampai 5, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, A huruf besar itu Tuhan, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudaraku, sadari bahwa kita harus tinggal di dalam Tuhan. Sadari saudaraku, kita perlu Tuhan Yesus. Sadari saudaraku, bahwa ranting itu tidak akan bisa berbuah jika tidak melekat, jika tidak tinggal kepada pokok. Begitu juga hidup kita. Kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan, maka kita tidak akan ada kekuatan, saudaraku. Kita tidak akan ada kekuatan. Mari saudaraku, melalui poin yang ketiga ini, untuk kita kuat di tengah goncangan, tinggal sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Amin. Tinggal di dalam Tuhan itu artinya apa? Itu artinya kita itu melekat. Kita tuh nempel kepada pokok. Kita tuh melekat kepada Tuhan. Kita tuh nempel kepada Tuhan Yesus. Ini berbicara apa, saudaraku? Ini berbicara satu hubungan yang intim bersama dengan Tuhan. Saudaraku, ada maksud Tuhan yang luar biasa di balik pandemi ini, saudaraku, bahwa banyak waktu yang Tuhan berikan untuk kita lebih lagi mau intim dengan Tuhan. Amin, saudaraku. Mari kita mau sungguh-sungguh di hari-hari ini untuk kita terus tinggal dalam Tuhan, intim dengan Tuhan. Ciri-ciri orang yang intim dengan Tuhan, saudaraku, senantiasa memiliki satu kerinduan kepada Allah. Amin, saudaraku. Memiliki satu kerinduan, rindu terus kepada Tuhan Yesus. Rindu untuk berjumpa dengan Tuhan. Rindu untuk bertatap muka dengan muka bersama dengan Tuhan. Pagi hari ini, apakah ada satu kerinduan itu dalam hidup kita, dalam hati kita kepada Tuhan? Saya mengajak setiap kita pagi hari ini untuk kita terus memiliki satu kerinduan untuk intim terus dengan Tuhan Yesus. Amin. Mazmur 42 ayat 1-2, seperti rusa yang merindukan air, demikianlah jiwaku
merindukan Engkau, ya Allah. Amin, saudaraku. Tuhan mau supaya jiwa kita terus merindukan air, bagaikan seekor rusa yang juga merindukan air. Orang yang intim dengan Tuhan, hidupnya akan senantiasa akan terus ada dalam hadirat Tuhan. Dimanapun saudara berada, di kondisi apapun saudara, di keadaan apapun saudara, orang yang intim dengan Tuhan, hidupnya akan selalu ada dalam hadirat Tuhan. Dan orang yang intim dengan Tuhan, kesukaannya ialah memuji, menyembah Tuhan. Saudaraku, dalam Yohanes 4 ayat yang ke-23 sampai 24, firman Tuhan katakan, saudaraku, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba waktunya bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Amin, saudaraku. Saudaraku, ada kekuatan di balik tinggal dalam Tuhan. Ada kekuatan di balik tinggal dalam Tuhan yang akan membawa kita terus intim dengan Tuhan. Amin. Ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita memuji Tuhan, hadirat Tuhan turun memenuhi setiap kita. Roh Kudus mengurapi setiap kita. Pikiran kita diurapi, jiwa kita diurapi Tuhan, bahkan hati kita diurapi Tuhan. Tuhan tinggalkan damai, Tuhan tinggalkan sukacita, sehingga goncangan sebesar apapun, tekanan sebesar apapun, bahkan seberat apapun, ketika damai dan sejahtera itu tinggal, maka itu akan mengalahkan setiap goncangan, itu akan mengalahkan setiap tekanan yang kita alami. Dan Tuhan akan memberikan kita kemenangan. Kita dijadikan umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Yang percaya sama-sama dengan iman katakan amin. Nah, saudaraku, Tuhan, orang yang selalu mau tinggal dalam Tuhan, pasti dia akan terus menanti-nantikan Tuhan. Saudaraku, Yesaya 40 ayat yang ke-31. Ini janji Tuhan. Bahwa saudaraku, orang-orang yang menantikan Tuhan itu akan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Janji Tuhan, terus nantikan Tuhan. Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru, berkat yang baru, janji yang baru, semuanya baru. Amin. Saudaraku, sebagian terakhir, saudaraku, kita menyadari bahwa di tengah kondisi saat ini goncangan yang begitu luar biasa, biarlah hidup kita juga selalu menjadi berkat bagi banyak orang, terutama menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Amin, saudaraku. Oleh sebab itu, saudaraku, mari kita mau berbagi kepada sesama. Kita mau menabur bagi pekerjaan Tuhan.
biarlah melalui taburan yang kita beri, itu boleh memberkati banyak orang. Melalui taburan yang kita beri, nama Tuhan semakin ditinggikan, nama Tuhan semakin dimuliakan. Banyak orang yang dimenangkan, banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Walaupun di tengah goncangan ini, lakukan saja firman Tuhan. Percaya, apapun yang kita lakukan dengan hati yang tulus, maka Tuhan memperhitungkan semuanya. Saudaraku, sebagai ayat penutup, kita buka dalam Mazmur 126 ayat yang kelima sampai yang ke-6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Amin, saudaraku. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini itu memberkati setiap kehidupan kita. Dan saya berdoa sungguh-sungguh setiap kita di tengah goncangan ini, kita akan terus kuat dan kita akan terus berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kiranya setiap janji Tuhan digenapi dalam setiap kehidupan saudara, berlimpah, limpah, limpah. Amin. Mari sama-sama kita tunduk kepala kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang boleh kami dengar pagi hari ini, Tuhan. Kiranya ini menjadi berkat buat setiap kami yang mendengarkannya, Bapa. Ya Roh Kudus, hamba berdoa pagi hari ini, berikanlah kami kekuatan ya Tuhan. Di tengah-tengah goncangan ini, berikanlah kepada semua umat-Mu kekuatan. Sehingga umat-Mu menjadi umat yang luar biasa. Di tengah-tengah goncangan mereka, Tuhan jadikan pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Bahkan setiap kehidupan umat-Mu boleh menjadi berkat bagi semua orang ya Bapa. Dimanapun anak-anak-Mu berada, Tuhan memberkati setiap kehidupan mereka. Meteraikan firman-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan umat-Mu ya Bapa. Mari sama-sama kita angkat tangan kita untuk kita boleh menerima berkat. Terimalah segala berkat yang berlimpah-limpah. Berkat damai sejahtera, anugerah, pertolongan, perlindungan bersumber daripada Allah Bapa. Bersama dan tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persetujuan yang indah yang manis bersama dengan Roh Kudus memberkati setiap kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali dan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Mari sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.